Salam jumpa kembali saudara-saudariku, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudariku sekalian. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk para dokter, para perawat, para petugas kesehatan, untuk pemerintah, untuk mereka yang sedang berusaha, berjuang dengan segala macam cara untuk bisa mengatasi persoalan global yang sedang kita hadapi bersama. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang telah meninggal dunia, agar Tuhan boleh berkenan menerima mereka di dalam kerajaan. Kita juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka diteguhkan, dikuatkan oleh iman mereka kepada Yesus yang bangkit. Saudara-saudariku, seperti biasa, saya ingin berbagi 1-2 pokok pikiran dari bacaan-bacaan pada hari Minggu Prapaskah keempat ini. Saya ingin berfokus saja pada kitab suci, pada Injil yang akan kita dengarkan atau yang sudah kita dengarkan. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 9 ayat 1 sampai dengan 42. Perikop yang cukup panjang, tetapi menarik kalau kita refleksikan bersama-sama. Mari kita lihat ayat pertama dari perikop ini. Dikatakan demikian, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Kata-kata dan tindakan Yesus ini sangat menarik. Orang buta, dia tidak buat apa-apa. Dia tidak meminta, dia tidak mengeluh, dia tidak mendekati Yesus untuk minta pertolongan. Dia membiarkan diri untuk dilihat oleh Yesus. Dan Yesus ambil inisiatif untuk melihat situasi orang ini. Orang-orang lain tidak melihat, orang-orang lain tidak peduli. Orang-orang lain yang bersama-sama dalam perjalanan itu tidak memperhatikan kondisi fisik yang dialami oleh orang buta ini. Tetapi Yesus dia mengambil inisiatif. Dia mendekati. Dia membantunya. Dia melayani kebutuhan orang buta ini. Ini tindakan Yesus bukan hanya pada saat itu. Tindakan Yesus ini bukan hanya dengan orang ini, tetapi dengan setiap pribadi, dengan setiap orang, dengan situasi dan kondisi yang sedang dia alami. Sehingga saya yakin, saya percaya bahwa kondisi yang sedang dialami oleh semua orang di dunia ini pada saat ini juga dilihat oleh Yesus. Dan Yesus akan mendekati kita. Yesus membantu kita. Yesus mau melayani seluruh kebutuhan kita. Orang buta ini tidak melihat saja Yesus, tidak melihat dan meminta kepada Yesus. Yesus mendekati dia. Apalagi kita yang selalu berdoa, yang dengan sungguh-sungguh menyerahkan, memohon kepada Yesus agar ia berintervensi dengan situasi kita. Pasti dia akan buat, pasti dia akan berintervensi, pasti dia akan mendengarkan apa yang kita keluhkan, apa yang kita doakan. Oleh karena itu mari kita percaya bahwa intervensi Allah, campur tangan Allah dalam hidup kita sebagai pribadi atau sebagai bersama-sama sebagai anggota yang hidup di dunia ini, orang-orang yang sedang berziarah di dunia ini juga dilihat oleh Tuhan. Dan Yesus ketika mendekati orang buta ini, ada satu tujuan, yaitu menyembuhkan. Tetapi kesembuhan yang dibuat oleh Yesus itu bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Secara jasmani, supaya dia bisa melihat orang lain, supaya orang lain bisa melihat dia, supaya dia bisa terlibat di dalam kemanusiaan. Tetapi di sisi yang lain, secara rohani juga Tuhan menyembuhkan dia, supaya dia bisa melihat, dia bisa mengalami, dia bisa merasakan kebesaran, keindahan, dan kemuliaan karya Allah yang sedang berlangsung di dalam dirinya oleh Yesus Kristus. Selain itu, tindakan dan kata-kata Yesus ini untuk meyakinkan kita, untuk meyakinkan orang buta ini bahwa di dalam situasi kegelapan,
kesulitan, penderitaan yang dia alami, ada Allah di sana. Allah berjalan bersama-sama dengannya. Ia tidak sendirian, ia tidak bergumul sendiri. Dia tidak disendirikan, tetapi Allah ada. Meskipun di dalam kerumunan banyak orang yang masa bodoh, banyak orang yang tidak sibuk dengan dia, tetapi justru pada situasi itu, justru pada kondisi itu, Allah datang, Allah mendekati dia. Allah ada. Sehingga kita jangan takut, jangan cemas. Allah ada bersama-sama dengan kita, dia melihat kita, dia membantu kita, dia melayani apa yang paling kita butuhkan untuk hidup kita di dunia ini. Itu ayat pertama. Ayat kedua dikatakan demikian. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Pertanyaan ini menarik dan jawaban Yesus juga lebih menarik lagi. Ada beberapa poin yang bisa kita lihat dari pertanyaan dan jawaban Yesus. Yang pertama, para murid sibuk dengan aturan dan ajaran agama yang mereka imani. Agama yang mengajarkan mereka bahwa dosa bisa diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bahwa dosa bisa dibuat oleh orang yang meskipun belum dilahirkan, dia sudah bisa berbuat dosa. Sehingga muncul pertanyaan ini, apakah dia yang berdosa ataukah orang tuanya? Tetapi Yesus tidak melihat itu. Justru Yesus lebih peduli dengan kondisi kemanusiaan orang ini. Yesus lebih prihatin dengan kondisi yang sedang ia rasakan, yang sedang ia alami. Yesus tidak melihat apa yang ada di belakang. Yesus melihat sekarang dan di sini yang dialami oleh orang ini, yang dialami oleh kita masing-masing. Dan inilah kepedulian Allah kepada kita. Inilah intervensi Allah kepada kita. Yang kedua, para murid sibuk bertanya tentang dosa siapa? Dosa orang ini atau dosa orang tuanya? Pertanyaan ini sebenarnya membuat mereka terkurung di dalam pikirannya sendiri, di dalam pemahaman mereka sendiri bahwa Allah menghukum orang berdosa dan keberdosaan itu dimanifestasikan dengan ketidaksempurnaan yang dialami oleh manusia. Yesus tidak melihat itu. Yesus melihat bahwa pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang ini. Para murid berpikir dan berbicara tentang tipe Allah yang menghukum, tipe Allah yang menghakimi, tipe Allah yang mengabaikan orang-orang yang berdosa. Tapi Yesus tidak. Yesus justru memperkenalkan Allah yang rahim, Allah yang peduli, Allah yang mau menyatakan kemuliaannya pada orang yang dianggap berdosa karena kekurangan-kekurangan secara fisik, manifestasi fisik yang diperlihatkan dianggap sebagai kutukan dari Allah. Tetapi Yesus tidak mau memperkenalkan Allah yang seperti itu. Yesus mau memperlihatkan bahwa ia adalah utusan Allah yang maha rahim, yang baik hati, yang murah hati, yang peduli. Yesus mau menyatakan bahwa karya besar Allah ada dalam diri manusia yang menderita. Karya besar Allah akan terpancarkan. Tapi bukan berarti bahwa Allah mau memanfaatkan manusia, bahwa Allah mau memanfaatkan penderitaan agar bisa memancarkan kemuliaannya. Tidak demikian logikanya. Tapi kemuliaan Allah itu akan muncul ketika manusia mengalami penyembuhan. Ketika manusia merasa bahwa Allah bersama-sama dengan dia, bahwa kekuatan Allah ada di dalam dirinya, ia akan mampu mengatasi seluruh penderitaannya, seluruh kesulitan hidupnya, seluruh persoalan dan problem yang ia alami. Dan ketika ia bisa mengatasi itu, maka ia akan memuliakan Allah. Kita lihat dalam diri orang buta ini. Ketika ia bisa melihat apa yang dia buat, dia menyembah Allah.
Dia kembali untuk memuji Allah. Dia mengagungkan Allah. Dia memuliakan Tuhan atas karya yang dikerjakan oleh Allah dalam proses penyembuhan. Saya rasa dalam situasi kita sekarang, kita juga melihat bagaimana para dokter, para perawat, para ahli yang bekerja, pemerintah, tentara, polisi yang terlibat di dalam usaha untuk mengatasi problem global ini, mengatasi tersebarnya virus ini. Bukankah ini juga manifestasi kemuliaan Allah di dalam diri mereka? Bukankah ini juga Allah mau menyatakan bahwa kemuliaannya ada di dalam setiap hati yang mau berbuat baik? Bukankah ini juga manifestasi kemuliaan Allah? Demikian juga kita, ketika kita bisa bekerja sama agar virus ini bisa terkontrol, tidak tersebar, kita bertanggung jawab, kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para pemimpin bangsa atau para pemimpin agama. Bukankah ini juga kita memanifestasikan, kita memperlihatkan bahwa kita sedang memiliki kemuliaan Allah. Kita juga memanifestasikan, memperlihatkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Yang berikut, menarik juga jawaban Yesus yang ditulis pada ayat keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ini jawaban Yesus untuk membuka hati dan pikiran para murid. Karena para murid selalu berdiskusi, apa yang terjadi dengan hidup orang buta ini? Apa yang bisa diharapkan dari orang buta ini? Karena dia ini orang berdosa. Dia ini adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Karena mereka bertanya, dia ataukah orang tuanya yang berdosa? Tetapi jawaban Yesus sangat menarik seperti yang sudah kita bacakan tadi. Yesus harus mengerjakan pekerjaan Allah, pekerjaan Dia yang mengutusnya. Yesus mau katakan demikian, bahwa hal yang penting adalah pelayanan. Bukan mencari solusi atas pertanyaan, atas keraguan yang muncul dari dalam hati para murid itu. Tetapi melayani manusia, melayani kebutuhan orang ini, melayani masalah orang ini. Ketika masuk ke dalam diskusi-diskusi tentang peraturan, tentang rumus-rumus teologi, rumus-rumus yang digariskan oleh agama, maka masalah pribadi orang ini, masalah kemanusiaan yang dialami orang ini tidak akan terselesaikan. Sehingga Yesus fokus memberi prioritas pada manusia. Bukan berarti rumusan keagamaan, rumusan teologi tidak penting, tetapi rumusan-rumusan itu untuk membantu agar kemanusiaan bisa berjalan dengan baik, agar solidaritas bisa terbangun di dalam diri setiap orang. Banyak orang yang berdiskusi soal-soal seperti itu, tetapi yang penting bahwa semuanya itu adalah untuk melayani, untuk keselamatan manusia, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani orang ini terpenuhi. Kita tidak mengabaikan apa yang dirumuskan, apa yang digariskan, tetapi semuanya itu adalah untuk membantu sesama, untuk membantu kita agar kita bangkit. Hal lain yang menarik, bahwa dalam proses penyembuhan orang ini, muncul pertanyaan, muncul kekecewaan dari tokoh-tokoh agama pada masa itu, yang bahkan ingin membunuh Yesus. Tetapi Yesus begitu tenang, Yesus begitu damai dalam situasi krisis seperti itu, dalam situasi yang tegang yang ia hadapi. Tetapi Yesus begitu tenang, begitu damai. Dan ini juga yang bisa kita timba dari Yesus, bahwa Dia selalu memberikan kita ketenangan. Dia memberikan kita kedamaian.
kita menikmati itu. Kita yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita, Tuhan intervensi di dalam seluruh kebutuhan hidup kita, Tuhan melihat kita, Tuhan mendekati kita, Tuhan membantu kita, dan Tuhan melayani seluruh kebutuhan hidup kita. Ini satu dua permenungan yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga bisa membangkitkan semangat kita, menguatkan iman kita, meneguhkan harapan kita bahwa kita memiliki seorang Tuhan yang peduli, yang baik, yang bisa berintervensi di dalam seluruh persoalan kehidupan kita setiap hari. Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.